Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Shalli wa sallim ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas qiraat Al-Quran dan muhkam mutasyabih. Oke, selanjutnya yaitu pengertian dari qiraat. Qiraat menurut Az-Zarqani adalah mazhabun yadhhabu ilaihi imamun min a'immatil qira'. Jadi suatu mazhab yang dianut oleh seorang imam qiraat yang berbeda dalam pengucapan. Fi nutqil Qur'an bil Qur'anil Karim, dalam pengucapan Al-Qur'an serta sepakat riwayat-riwayat dan jalur-jalurnya, baik perbedaan itu fi nutqil huruf dalam pengucapan bentuk ataupun fi nutqi hayatiha dalam pengucapan bentuk-bentuknya. Nah, menurut Az-Zarkasi, qiraat itu adalah perbedaan cara mengucapkan lafaz baik yang menyangkut huruf-hurufnya atau cara melafalkan huruf-huruf tersebut bisa diringankan atau diberatkan, wa taskil wa ghairiha atau yang lainnya. Dari pengertian etimologi dan terminologi dapat diketahui bahwasanya unsur qiraat itu ada 3. Yang pertama berkaitan dengan cara melafalkan ayat Al-Quran berdasarkan imam satu dengan imam yang lainnya. Kemudian bagaimana cara pelafalan yang berdasarkan atas riwayat Nabi riwayat sahabat maksud saya yang bersambung pada Nabi yang bersifat tauqifi. Kemudian yang ketiga yaitu ruang lingkup dalam perbedaan qiraat, baik itu lugha atau i'rab ataupun fasl ataupun wasl. Apa yang menyebabkan adanya perbedaan qiraat? Ada 2 hal yang menyebabkan perbedaan qiraat. Yang pertama dilihat dari historis atau dilihat dari sejarahnya. Jadi pada awalnya qiraat itu memang muncul pada masa Nabi, di mana Umar bin Khattab itu berselisih atau berbeda pendapat dengan Hisham dalam membaca surat Al-Furqan. Kemudian Nabi mengatakan bahwasanya hakaza unzilat anna hadzal Qur'an. Jadi memang begitulah Al-Qur'an itu diturunkan. Hadzal Qur'an unzila ala sab'ati akhrufin. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan dalam 7 huruf. Maksudnya 7 huruf di sini adalah Al-Qur'an itu diturunkan dalam 7 bahasa karena dalam penciptaan manusia sangat berbeda sekali antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Jadi ada beberapa dialek ataupun bahasa yang digunakan. Sehingga faqra'u ma tayassaru minhu, jadi bacalah oleh kalian apa yang kalian dianggap mudah gitu. Kemudian yang kedua, perbedaan qiraat yang kedua yaitu kaifiyatul ada. Jadi ada beberapa cara penyampaian seorang qiraat, maksudnya seorang guru qiraat kepada murid-muridnya gitu. Nah, para ulama di sini merangkum beberapa perbedaan cara melafalkan Al-Quran. Yang pertama yaitu pada surat An-Nisa ayat 37. Jadi di sini ada kata alladzina yabkhaluna. Nah, huruf al-bakhlu di sini yang berarti kikir dapat dibaca fathah. Jadi bacanya itu yabkhaluna bukan yabkhaluna. Ini kan awal kalau kita lihat di Al-Quran kita, ini ba di sini adalah huruf sukun. Akan tetapi dalam perbedaan cara melafalkan Al-Quran, beberapa ulama qiraat itu ada yang membaca ya bakhaluna pakai ba ataupun pakai dhamma. Ya bukhaluna begitu. Kemudian yang kedua yaitu dalam surat As-Saba ayat 19. Jadi di sini ada ayat Rabbana ba'id asfarina. Jadi kata ba'ada ini bisa dibaca fi'il amr ba'id. Kemudian ada yang dibaca fi'il madi gitu. Selanjutnya perubahan pada bentuk dan tulisan. Jadi pada surat Al-Baqarah ayat 259 itu ada ayat yang berbunyi wanzur ilal 'idhami kaifa nunjizuha. Jadi kata nunjizuha di sini dibaca huruf zai yang artinya kami menyusun kembali, dan perubahan di sini huruf za diganti dengan huruf ro. Jadi bacanya nunjiruha.
sebab-sebab perbedaan qiraat yang pertama adalah perbedaan qiraat Nabi. Jadi memang pada waktu itu dalam Al-Quran Nabi itu pernah membacakan suatu ayat yang berbeda dengan versi Mushaf Utsmani. Jadi pada waktu itu Nabi membaca surat As-Sajdah di mana Nabi memanjangkan huruf ra. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Jadi kalau dalam versi Mushaf Utsmani ra-nya itu dibaca pendek, qurrati a'yun begitu. Selanjutnya ada pengakuan dari Nabi terhadap berbagai qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada waktu itu. Jadi contohnya pada saat itu Huzail itu membaca at-ta'in, padahal beliau itu menghendaki membacanya hat-ta'in, dan itu diperbolehkan oleh Nabi karena menganggap bahwasanya itu adalah dialeknya gitu. Kemudian ada beberapa juga kasus pada waktu itu orang Asadi membaca alam a'had ilaikum, kemudian taswaddu wujuh. Nah, Rasulullah itu membolehkan membaca begitu, di mana Nabi itu menggabungkan qailah, menggabungkan dhammah kepada kasrah. Gitu. Dari segi kualitas, macam-macam qiraat itu ada qiraat sab'ah, qiraat imam qiraat yang 7, kemudian ada qiraat asyrah, qiraat 10, qiraat arba'at asyrah, qiraat 14. Itu dari segi banyaknya imam qiraat. Kemudian dari segi kualitas itu ada qiraat mutawatir, masyhur, qiraat ahad, syadz, maudhu, mudraj. Jadi hampir sama dengan pembagian macam-macam hadis ya. Ada hadis mutawatir, kemudian masyhur, ahad, dan lain sebagainya. Urgensi qiraat sangat banyak sekali. Yang pertama menguatkan ketentuan hukum, kemudian menarjih hukum yang diperselisihkan para ulama, menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda, kemudian menunjukkan dua ketentuan hukum yang berbeda dalam kondisi yang berbeda pula, dapat memberikan penjelasan suatu kata dalam Al-Quran yang mungkin sulit dipahami. Selanjutnya yaitu nasih mansuh. Jadi menurut etimologi, nasih itu mempunyai pengertian penghilang ataupun tabdil, pengganti, pengubah, dan pemindah. Jadi nasih adalah sesuatu yang menghilangkan, mengganti atau mengubah, memindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan mansuh itu yang digantikan atau yang diubah ataupun yang dipindah. Menurut istilah nasih yaitu raf'ul hukum syar'i bil khitab syar'i. Jadi menghukum hukum syara, menghapus hukum syara dengan khitab syara pula, atau raf'ul hukum bid dalil syar'i. Jadi menghapuskan hukum syara dengan dalil syara yang lainnya gitu. Dalam nasih mansuh itu ada rukun dan syarat. Jadi yang pertama rukun, ada adat atau pernyataan, kemudian nasih, ada dalil yang kemudian menghapusnya, ada mansuh, ada hukum yang dibatalkan atau dihapuskan, ada mansuhan, jadi orang yang dibebani dengan hukum. Dan syaratnya yaitu ada hukum yang dinasah, mansuh maksudnya, berupa hukum syar'i, baik itu yang berupa perintah ataupun larangan. Kemudian ada hukum dalil yang berfungsi sebagai nasih, harus berasal dari nas syar'i. Terdapat dua hukum yang saling bertolak belakang, begitu. Nah, bagaimana cara mengetahui nasih mansuh? Yang pertama dari penjelasan Rasulullah sendiri. Jadi para sahabat itu mengetahui tentang nasih mansuh itu bisa langsung mengetahuinya berdasarkan apa yang disabdakan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, dalam suatu nasah terdapat keterangan yang menyatakan bahwa salah satu nasah diturunkan terlebih dahulu gitu. Jadi yang ketiga, berdasarkan keterangan dari periwayat yang menyatakan satu hadis dikeluarkan terlebih dahulu, atau yang mansuh itu dikeluarkan sesudahnya, misalkan seperti itu. Bagaimana menetapkan nasih mansuh?
Yang pertama jelas itu memang ada pentransmisian, maksudnya perpindahan dari nabi ataupun para sahabat. Yang kedua, adanya kesepakatan umat bahwasanya ayat ini adalah ayat nasih dan ayat itu adalah ayat mansuh begitu. Dan yang ketiga, ada studi sejarah yang mengatakan bahwasanya yang belakangan turun atau ayat yang belakangan turun itu disebut dengan nasih. Kemudian yang ayat turun lebih awal itu dinamakan mansuh begitu. Kemudian macam-macam nasah itu dilihat dari cakupannya ada 4, yaitu syarih, dhimmi, khulli, kemudian juz'i. Kalau dilihat dari hukum bacaannya, nasah atau menghapus hukum dan bacaan ayat, kemudian hanya hukumnya saja atau bacaannya saja. Kalau dilihat dari otoritas ada 4, yaitu nasah Al-Quran dengan Al-Quran, atau Al-Quran dengan Sunnah, atau As-Sunnah dengan Al-Quran, ataupun Sunnah dengan Sunnah. Apa saja hikmah keberadaan nasih? Jadi yang pertama adalah menjaga kemaslahatan hamba, kemudian mengembangkan pensyariatan hukum sampai pada tingkat kesempurnaan seiring dengan perkembangan dakwah dan kondisi manusia pada saat ini. Jadi yang ketiga menguji kualitas keimanan mukallaf dengan cara adanya suruhan yang kemudian dihapus. Yang keempat, merupakan kebaikan dan kemudahan bagi umat apabila ada ketentuan nasih lebih berat daripada ketentuan mansuh. Gitu. Nah, sekian penjelasan saya tentang qiraat Al-Quran dan nasih mansuh. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Kemudian ada tugas untuk teman-teman, yaitu mencoba melafalkan surat Al-Fatihah menggunakan lagu qiraat. Jadi ada beberapa lagu dalam qiraat itu, ada lagu Ros, kemudian Bayati, ada lagu Nahawan, ada lagu Jiharka, ada Soba dan lain sebagainya. Biasanya yang dipakai dalam metode pembelajaran TPQ, kalau Iqra itu biasanya menggunakan Nahawan, kalau Tilawati itu menggunakan Ros. Jadi teman-teman, saya minta untuk membaca surat Al-Fatihah menggunakan lagu Ros ya. Jadi metode lagu Ros itu yang paling gampang metodenya adalah datar naik turun, datar naik turun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Datar. Naik. Bismillahirrahmanirrahim. Datar, naik langsung turun. Jadi misalkan dari awal, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, datar. Naik, Ar-Rahmanir-Rahim, turun, Maliki Yaumiddin. Nah, itu contoh singkat tentang lagu Ros. Jadi bisa dipraktekkan oleh teman-teman, kemudian nanti bisa dikirim link videonya ke LMS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.